Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Naga Holder, dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat walafiat, murah rezekinya, dan selalu berkelimpahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips untuk cuan yang maksimal di Nagaya ya. Eh, Cuan itu apa sih? Cuan itu adalah cetak uang ala Nagaya. Wow, keren ya. Cetak uang ala Nagaya. Jadi kita di Naga itu sebenarnya mencetak uang, teman-teman. Kok bisa ya? Ya karena Nagaya itu merupakan aset. Jadi aset ini seperti mesin uang, di mana aset ini nanti, aset Nagaya kita ini berpotensi dia bisa naik hingga ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat ya. Kalau kita mau melihat bagaimana sebuah aset digital, sebuah kripto aset kalau di Indonesia itu bisa mencapai hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat kenaikannya ya. Oke teman-teman, nah sekarang ini kita tahu ya bahwa Nagaya sedang dalam penawaran pre-sale ya. Jadi ini kesempatan kita untuk membeli aset Nagaya itu dalam jumlah banyak atau koin Nagaya itu dalam jumlah banyak ya. Jadi usahakan bagaimana kita menyisihkan penghasilan kita untuk menabung aset Nagaya sebanyak-banyaknya di masa pre-sale ini. Nah, karena Nagaya ini belum masuk market, tentu saja kita perlu yang namanya kesabaran ya, kesabaran untuk kita menunggu sampai Nagaya nanti masuk market. Nah, sambil menunggu ini kita kan mendapatkan yang namanya profit sharing ya dari perusahaan. Jadi setelah kita membeli Nagaya 3 bulan kemudian atau di bulan keempat kita sudah mulai menikmati yang namanya profit sharing dari hasil proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Nah, tentu disinilah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi income kita atau kita bisa mencetak uang kita lebih banyak lagi. Saya akan bongkar rahasianya teman-teman. Nah, saat ini ketika teman-teman sudah mulai menerima profit sharing ya, dari profit sharing ini tadi kita bisa membeli lagi atau memperbanyak aset kita tadi ya. Jadi kalau misalkan saat ini katakanlah saya membeli 1000 koin ya, kemudian di bulan keempat atau di awal bulan keempat saya mulai menerima profit sharing. Nanti dari profit sharing ini akan saya tambahkan lagi ke koin Nagaya saya ya. Nah, tapi bagi teman-teman mungkin yang merasa punya keperluan dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan penarikan atau withdraw dari profit sharing yang dibagikan tadi. Karena Nagaya itu membagikan profit sharingnya sama atau mirip dengan pembagian dividen saham ya. Jadi berapapun profit sharing yang dibagikan oleh perusahaan itu akan dibagikan sama rata ke seluruh koin yang sudah berhak menerima. Jadi berapapun keuntungan perusahaan di bulan tersebut, maka 18%-nya akan dibagikan ke sejumlah koin yang sudah berhak menerima profit sharing di bulan tersebut. Oke teman-teman, yang pertama tadi kita bisa meningkatkan aset kita, jumlah aset kita dengan cara membelanjakan kembali atau mengtop upkan kembali profit sharing kita untuk menjadi aset Nagaya. Yang kedua, kita tahu sama-sama bahwa Nagaya itu kan terbatas ya teman-teman, hanya ada 50 juta koin. Artinya kesempatan kita memiliki Nagaya di harga murah itu sangat-sangat sedikit ya sebenarnya kalau kita memang ingin memiliki aset Nagaya sebanyak-banyaknya. Jadi kesempatan kita sangat sedikit dengan potensi market Nagaya itu bisa untuk seluruh dunia. Jadi bukan cuma untuk di Indonesia, tapi orang di luar Indonesia pun mereka ingin memiliki aset Nagaya, mereka bisa membelinya ya. Nah, tentu saja dengan banyaknya orang yang semakin paham dengan konsep Nagaya ini, mereka pasti akan membeli Nagaya ya. Nah, kemudian ketika nanti Nagaya sudah masuk market dan Nagaya itu sudah terjual habis ya, karena nanti ketika sudah masuk market itu bisa saja Nagaya yang dari perusahaan saat ini yang kita beli dari perusahaan itu sudah tidak bisa lagi kita dapatkan. Tapi orang yang mau membeli Nagaya, dia bisa melakukan pembelian melalui peer to peer ataupun nanti
mereka membeli di market perdagangan di mana Nagaya itu akan listing ya. Artinya ketika nanti Nagaya sudah listing dan kita sudah tidak bisa lagi membeli Nagaya melalui perusahaan, maka bagaimana cara kita meningkatkan income kita ya. Nah, ini kuncinya. Nah, mungkin sebagian teman-teman di luar sana ya masih banyak yang belum terlalu memahami konsep Nagaya sehingga mereka berpikir masa iya sih sebuah aset kripto dia akan naik terus ya, dalam arti tidak turun-turun karena Nagaya itu kan di backup oleh emas dan emasnya bertambah. Nah, sehingga orang-orang yang tidak paham tentang Nagaya mereka berpikir bahwa Nagaya itu akan naik terus lurus, naik tegak lurus. Tidak seperti itu teman-teman. Yang namanya aset itu bergantung dari penawaran ya. Jadi ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Ketika terjadi kesepakatan harga, disitulah terjadi transaksi jual beli ya. Artinya Nagaya itu sama dengan aset-aset lainnya, baik itu aset fisik, aset digital lainnya, itu sama. Dia bisa naik, dia bisa juga turun. Namun satu hal yang perlu kita pahami di Nagaya itu, dia tidak akan turun di bawah dari nilai backup asetnya. Karena selain Nagaya itu di backup oleh emas, tapi emas itu juga terus bertambah ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sehingga kita sebagai pemegang koin Nagaya itu merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa aman. Kenapa? Karena tidak seperti aset-aset kripto pada umumnya yang tiba-tiba saja akhirnya bisa kehilangan nilai ya, atau bisa menjadi nol. Karena apa? Karena rata-rata mereka tidak memiliki fundamental atau tidak memiliki underlying aset. Nah, itulah yang membedakan koin Nagaya kita dengan rata-rata aset kripto pada umumnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan income kita? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika nanti Nagaya itu sudah tidak bisa lagi kita beli di perusahaan, kita hanya bisa membeli di market, tentunya kan kita tiap bulan masih tetap menerima yang namanya profit sharing dari proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Nah, dari profit sharing ini tadi teman-teman, karena kita sudah tidak bisa membeli lagi dari perusahaan, otomatis kan profit sharingnya kita withdraw ya. Nah, setelah kita withdraw, kita bisa withdrawnya nanti ke depannya bisa ke Bitcoin, bisa ke Ethereum, atau bisa ke USDT. Atau bagi teman-teman yang tidak hobi berdagang atau tidak hobi jadi trader gitu ya, teman-teman bisa menariknya dalam bentuk rupiah langsung untuk yang di Indonesia. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau memaksimalkan income-nya, kembali lagi tadi saya bilang bahwa aset itu sama saja ya, baik aset di luar sana maupun Nagaya nanti ketika sudah masuk di market itu pasti mengalami yang namanya fluktuasi pasar ya, atau fluktuasi harga naik dan turun atau volatile ya. Nah, cuman yang kita harapkan dengan adanya Nagaya di backup emas dan emasnya terus bertambah ini, tentu yang kita harapkan adalah volatilnya tidak se ekstrim dengan aset-aset yang pada umumnya. Nah, ketika nanti misalkan Nagaya itu sudah masuk di market, kemudian untuk memaksimalkan income kita, kita lakukan withdraw profit sharing kita saja ya. Profit sharing kita withdraw dari Nagaya, kemudian kita lihat harga Nagaya ketika sudah di market nanti. Ketika dia mengalami penurunan, maka kita bisa maksimalkan income kita ini tadi. Kita beli dari profit sharing yang kita gunakan, kemudian dari koin yang sudah kita beli di market tadi menggunakan profit sharing kita, tinggal kita tunggu, kita lihat kenaikannya. Misalkan sudah dia naik 5%, naik 20% ya, naik 30% dan seterusnya, kita tinggal jual teman-teman. Nah, di situ berarti kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari yang namanya selisih nilai jual dan beli. Nah, kemudian katakanlah misalkan ya harga Nagaya itu sudah 1 juta, 2 juta, atau kalau bahasanya pakai dolar sih ya, $100 gitu. Nah, dengan profit sharing kita tadi, mungkin kita bisa membeli nggak sampai 1 Nagaya, katakanlah 0,0 sekian Nagaya. Tapi 0,0 sekian Nagaya yang di market ini kan ketika dia mengalami kenaikan 10%, 20%, 30%, 5%, 2%,
tentu saja kita sudah cukup untung ya, cukup diuntungkan. Nah, maka kita tinggal jual koin kita yang kita beli di market tadi, sehingga profit kita jadi naik. Yang tadinya profit sharing kita terima sekian US dollar, setelah itu kita withdraw ke market, nanti di market kita jual ya, kita belikan Nagaya, kemudian kita jual ketika Nagayanya sudah kembali naik lagi. Nah, jadi pertama keuntungannya kita tidak perlu keluar dompet kita lagi. Nah, kalau koin-koin lain, mohon maaf ya, buat teman-teman mungkin yang suka trader silahkan, karena itu memang salah satu kegiatan ya, di mana kita pengen mencari keuntungan di antara selisih nilai beli dan jual. Nah, tapi tentunya kita kan harus keluar duit terus nih. Kalau misalkan market lagi down, kita beli, nanti market lagi naik, kita jual ya. Nah, tentu itu harus keluar modal. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa kita nggak bisa nih menentukan harga market ini dia akan naik kembali ya. Katakanlah kalau memang kita bukan seorang yang benar-benar trader yang mengikuti chart market, tapi kita cuman beli tahan dalam beberapa waktu gitu ya. Nah, tentu saja di sini kita tidak bisa memastikan bahwa sebuah aset kripto itu pasti akan kembali naik ya. Contoh saja mungkin yang sudah terjadi ya, malah berpotensi kehilangan nilai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami yang namanya kerugian. Tapi kalau kita nanti di Nagaya, ketika Nagaya sudah masuk market, kita kembali borong Nagaya kita menggunakan profit sharing yang kita terima, yang sudah kita withdraw, kemudian kita belikan Nagaya yang ada di market, maka kita tenang-tenang aja teman-teman. Walaupun Nagaya itu turun, kalau ada lagi ya justru kita tambah lagi ya. Ada uang lagi, tambah lagi. Nah, itu bedanya. Artinya kita cukup merasa nyaman, cukup merasa aman untuk nyerok Nagaya. Kalau yang lain mungkin kita berpikir dulu, apa iya dia akan kembali naik atau jangan-jangan malah turun sampai dasar. Atau bisa juga malah justru kehilangan nilai ya teman-teman. Nah, inilah ketika kita membeli sebuah aset yang tidak memiliki fundamental yang jelas ya, apalagi koin-koin micin gitu ya. Ini kita sama aja kita spekulasi. Nah, kalau di Nagaya, pertama keuntungan kita dari profit sharing kita bisa kembangkan kembali untuk meningkatkan income kita. Itu satu. Yang kedua, kita tidak perlu merogoh gocek kita lagi dari dompet kita pribadi lagi untuk membeli aset, apalagi aset-aset yang tidak pasti ya, yang dalam tanda kutip dia bisa berpotensi kehilangan nilai. Nah, tapi kalau di Nagaya, tentu saja ketika ada orang melepas Nagayanya di harga murah, kita yang paham konsep Nagaya justru kita serok ya. Nyeroknya pakai profit sharing yang sudah kita terima dari perusahaan. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika nanti proyek kedua Nagaya jalan, proyek ketiga dan seterusnya jalan, berarti potensi profit sharing kita kan akan semakin besar. Nah, katakanlah begini ya, di bulan ini harga Nagaya turun. Ini saya bicara kalau Nagaya sudah masuk market ya. Katakanlah pas kita terima profit sharing, pas nilai marketnya Nagaya itu lagi turun. Nah, otomatis kita beli. Ketika nanti dia naik, kita jual, kita sudah untung. Walaupun 0,0 sekian Nagaya, kalau dia bisa naik 10-20% kan sudah lumayan ya. Nah, kemudian itu sudah cuan kita ya, sudah buat makan kita lah untuk menutupi kebutuhan kita gitu ya, sehari-hari atau setiap bulan gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti bulan depan kita kan terima profit sharing lagi nih ya, kita terima profit sharing lagi, kita mau nambah income kita lagi, ya udah kita lihat aja lagi harga market, walaupun harga market naik, walaupun harga market down. Kalau kita mau beli ya beli aja gitu ya, karena kita nggak keluar dompet lagi. Nah, tinggal kita belikan, tinggal kita tunggu beberapa waktu ya, kemudian kita lihat pergerakan nilai pasarnya Nagaya. Ketika naik ya udah kita jual lagi gitu. Jadi tiap bulan itu kita justru bisa melipat gandakan penghasilan kita ketika nanti
Nagaya itu sudah masuk market. Nah, tapi kalau misalkan Nagaya lagi turun, mengikuti koin-koin yang lain gitu ya, ya udah nggak apa-apa, kesempatan kita beli, tahan sampai nanti harganya kembali naik ke atas ya. Nah, kalau misalkan kita katakanlah dia stabil-stabil saja ya, tinggal kita yang buat keputusan apakah kita mau tarik dalam bentuk uang tunai profit sharing kita tadi, atau mau kita belikan aset Nagaya yang sudah ada di market. Jadi itulah keunggulan kita memiliki koin Nagaya, dan saat ini kita beli Nagaya sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita mengejar atau kita mengambil kesempatan mendapatkan koin masih di harga murah, kemudian kita sudah menikmati profit sharing setiap bulan. Nanti ketika masuk market, Nagaya itu sudah semakin mahal ya. Jadi Nagaya semakin mahal, tentu kita mau beli lagi ngeluarin uang kan ya cukup berat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah terima profit sharing kita gede, kemudian tiap bulan kita terima profit sharing gitu ya. Nah, inilah tadi yang kita gunakan lagi jadi modal kita main di market, sehingga kita bisa mendapatkan cuan lebih besar lagi dari profit sharing yang sudah kita terima. Nah, inilah teman-teman, saya buka sedikit rahasia kita bagaimana nanti kita bisa cuan melalui Nagaya ini dengan cara maksimal. Orang cerdas cuannya di Nagaya. Cetak uang ala Nagaya, mantap.